Selama ribuan tahun pelayaran manusia, jutaan kapal telah melintasi lautan di dunia. Namun sayangnya, tidak semua berhasil sampai ke tujuan mereka. Ada kapal-kapal yang tenggelam bersama kekayaan bernilai miliaran. Ada juga kapal-kapal yang hilang tanpa ada satupun yang selamat untuk menceritakan apa yang terjadi. Dan ada pula kapal-kapal yang baru ditemukan setelah ratusan tahun berlalu. Sementara sebagian besar kapal yang hilang masih tetap menjadi misteri hingga sekarang. Mulai dari sebuah kapal yang penuh dengan emas yang menjadi penyebab krisis ekonomi besar, hingga kapal hantu yang berkelana di kutub utara selama hampir 4 dekade. Di video ini, kita akan membahas kapal karam paling misterius dan paling menakjubkan yang pernah ditemukan dalam sejarah. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Nomor 15 dalam daftar kita adalah SS Central America. Ada kapal-kapal yang tenggelam di mana bukan hanya nyawa yang hilang, tapi juga harta yang sangat besar nilainya. Salah satu contoh paling terkenal adalah SS Central America. Ini adalah kapal uap yang menjadi bagian penting dalam perjalanan orang-orang pada masa demam emas California. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1852. Tugas utamanya adalah mengangkut penumpang dan kargo antara bagian timur Amerika Serikat dan Panama. Pada waktu itu, terusan Panama belum ada, sehingga banyak pelancong melewati Panama terlebih dahulu sebelum menuju California. Namun, kapal ini tidak hanya mengangkut penumpang. Kapal ini juga sering membawa emas dari tambang-tambang di California. Pada bulan September 1857, SS Central America berlayar membawa muatan emas yang sangat besar. Diperkirakan lebih dari 3 ton emas berada di dalamnya bersama banyak penumpang dan awak kapal. Saat berada di lautan dekat pantai timur Amerika Serikat, kapal tersebut dihantam oleh badai topan yang sangat kuat. Selama beberapa hari, ombak besar terus-menerus menghantam. Karena hal itu, mesin-mesin kapal perlahan-lahan rusak dan air mulai masuk ke dalam kapal. Para kru mencoba menyelamatkan kapal, tetapi situasinya semakin memburuk. Pada bulan September 1857, para kru menghadapi situasi yang semakin parah. Mereka mencoba menyelamatkan kapal, tetapi situasinya semakin memburuk. Pada bulan September 1857, para kru menghadapi situasi yang semakin parah. Para kru mencoba menyelamatkan, tetapi situasinya semakin memburuk. Pada tahun 1857, para kru menghadapi situasi yang sulit. Pada bulan September, para kru dan kapal menghadapi situasi yang semakin memburuk. Pada tahun 1857, situasinya semakin parah bagi para kru dan kapal. Namun, ketika kapal itu tenggelam, kapal itu jatuh lebih dari 2.000 meter ke kedalaman laut. Karena itu, selama beberapa dekade, kapal ini tidak ditemukan. Hingga tahun 1988, ketika sekelompok penjelajah menemukan bangkai kapal tersebut menggunakan teknologi laut dalam yang modern. Saat mereka memeriksa lokasi tersebut, mereka menemukan salah satu harta karun terbesar dari sebuah kapal karam. Ribuan koin emas, batangan emas, dan barang-barang berharga lainnya berhasil mereka ambil dari kedalaman lautan. Hingga sekarang, SS Central America masih dikenal sebagai salah satu kapal harta karun yang paling terkenal dalam sejarah. Nomor 14, Endurance. Tidak semua kapal karam yang terkenal membawa harta karun. Ada beberapa yang justru menjadi simbol ketangguhan dan kemampuan manusia untuk bertahan hidup di salah satu tempat paling ganas di dunia. Salah satunya adalah Endurance. Endurance adalah sebuah kapal yang digunakan oleh penjelajah bernama Ernest Shackleton dalam ekspedisinya menuju Antartika pada tahun 1914. Tujuan mereka adalah melakukan perjalanan bersejarah dan menyeberangi Antartika. Namun rencana mereka tidak terlaksana. Sesampainya mereka di lautan beku Weddell Sea, kapal tersebut dikelilingi oleh es yang sangat tebal. Awalnya mereka masih berharap kapal itu bisa lolos. Namun seiring waktu berlalu, es justru semakin menekan dan menjepit kapal itu. Rasanya seperti alat penghancur yang perlahan-lahan memeras badan Endurance. Selama beberapa bulan mereka terjebak di tengah lautan beku. Seiring waktu berlalu, badan kapal mulai retak dan hancur karena tekanan es yang sangat kuat. Pada Oktober 1915, Shackleton terpaksa memerintahkan untuk meninggalkan kapal. Mereka mengambil peralatan penting dan sekoci sebelum Endurance benar-benar tenggelam. Yang mengagumkan, meskipun kapal mereka hilang, seluruh kru selamat setelah perjalanan penyelamatan yang sangat sulit yang kini diakui sebagai salah satu kisah bertahan hidup terbesar dalam sejarah. Setelah Endurance tenggelam, lokasi pastinya juga hilang selama lebih dari 1 abad.
Banyak ekspedisi telah mencoba menemukannya tetapi gagal, hingga akhirnya pada tahun 2022 kapal itu ditemukan di bawah Samudra Antartika. Kapal ini berada di kedalaman hampir 3.000 meter, dan karena lokasinya dilindungi serta sangat sulit dijangkau, kemungkinan besar kapal ini akan tetap bersemayam di bawah laut untuk generasi-generasi mendatang. Nomor 13, Hanli. Jauh sebelumnya, sebuah kapal kecil sudah menunjukkan bahwa beroperasi di bawah air itu mungkin. Ini adalah Hanli. Kapal ini dibuat pada masa Perang Saudara Amerika dan merupakan salah satu kapal selam pertama yang benar-benar digunakan dalam pertempuran laut. Kapal ini sangat kecil, panjangnya hanya sekitar 12 meter saja. Hanya 8 orang yang bisa masuk ke dalamnya, dan kapal ini belum memiliki mesin seperti kapal selam modern saat ini. Sebaliknya, kru harus memutar poros engkol secara manual untuk menggerakkan baling-balingnya. Di dalamnya sempit, panas, dan sangat sulit untuk bergerak. Namun meskipun begitu, kapal ini menjadi bagian dari sebuah operasi bersejarah. Senjata utama Hanli adalah muatan peledak yang dipasang pada tiang panjang di bagian depan kapal selam. Kapal selam ini harus mendekati target, menempelkan bahan peledak lalu meledakkannya. Pada Februari 1864, kapal selam ini berhasil menyerang sebuah kapal perang Angkatan Laut Union. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sebuah kapal selam berhasil menenggelamkan kapal musuh dalam peperangan yang sebenarnya. Namun setelah keberhasilan itu, Hanli tidak pernah kembali. Kapal itu tiba-tiba menghilang di lautan bersama seluruh awaknya. Pertanyaan terbesar adalah mengapa kapal itu tenggelam? Ada teori yang mengatakan bahwa kapal itu mungkin terkena dampak dari ledakannya sendiri. Ada yang mengatakan terjadi masalah di dalam kapal selam. Ada juga yang percaya kapal itu kemasukan air saat kembali ke markas musuh mereka. Namun hingga sekarang, belum ada satu jawaban pasti yang benar-benar terbukti. Pada tahun 1995, Hanli ditemukan kembali setelah hilang selama lebih dari 100 tahun. Dan pada tahun 2000, kapal itu berhasil diangkat dari dasar laut. Karena hal ini, para sejarawan bisa mengetahui lebih banyak tentang kapal-kapal selam awal dalam sejarah. Namun meskipun bangkai kapal itu sudah berada di tangan para ahli, misteri terpenting masih tetap ada. Sebenarnya, apa yang benar-benar terjadi pada Hanli di malam keberhasilannya? Apakah ini yang berhasil melakukan serangan kapal selam pertama di dunia? Nomor 12, kapal mewah yang tidak bisa bertahan dari satu kesalahan. Ada kapal-kapal yang dibuat untuk menjadi simbol keindahan, kekayaan, dan teknologi modern. Namun terkadang, seberapapun majunya sebuah kapal, satu kesalahan saja bisa menyebabkan tragedi besar. Salah satu contoh terbaik dari hal ini adalah Andrea Doria. Pada tahun 1950-an, kapal ini adalah salah satu kapal penumpang kebanggaan Italia. Kapal ini seperti hotel mewah yang mengapung di tengah laut, dengan ruang makan mewah, kolam renang, dan interior yang dipenuhi seni Italia. Bagi banyak penumpang saat itu, naik kapal ini sudah menjadi bagian dari liburan itu sendiri. Namun pada Juli 1956, saat kapal ini mendekati New York setelah berlayar dari Eropa, semuanya tiba-tiba berubah. Kabut tebal menyelimuti lautan malam itu. Karena hampir tidak bisa melihat apa-apa, penggunaan radar yang tepat dan memperkirakan pergerakan kapal lain menjadi sangat penting. Sayangnya, Andrea Doria dan sebuah kapal penumpang Swedia yang bernama Stockholm saling berpapasan. Tabrakan itu sangat keras. Bagian depan Stockholm yang kokoh menabrak sisi Andrea Doria dan meninggalkan lubang besar di badan kapalnya. Air dengan cepat masuk ke dalam kapal. Kapal perlahan-lahan mulai miring sampai banyak sekoci menjadi sulit untuk digunakan. Meskipun begitu, evakuasi sebagian besar penumpang berjalan dengan baik. Kapal-kapal di sekitar juga membantu dan segera merespons keadaan darurat tersebut. Setelah beberapa jam, salah satu kapal terindah pada masanya akhirnya tenggelam sepenuhnya. Setelah insiden tersebut, banyak investigasi dilakukan. Para ahli meneliti penggunaan radar, kecepatan kapal, dan bahkan desain kompartemen yang seharusnya mencegah masuknya air. Namun hingga sekarang, belum ada satupun alasan yang dianggap sebagai penyebab utama dari bencana tersebut. Sa kasalukuyan, Inilah bangkai Andrea Doria yang masih berada di dasar Samudra Atlantik. Karena arus yang kuat dan kerusakan kapal yang terus-menerus, banyak penyelam menganggap ini sebagai salah satu lokasi penyelaman bangkai kapal paling berbahaya di dunia. Nomor 11, kapal yang menjawab panggilan terakhir Titanic. Sebelum kapal ini tenggelam dalam tragedinya sendiri,
Kapal ini terlebih dahulu menjadi bagian dari salah satu misi penyelamatan paling terkenal dalam sejarah. Inilah RMS Carpathia. Pada bulan April 1912 saat Titanic tenggelam di perairan Atlantik Utara yang membeku, Carpathia adalah salah satu kapal yang menerima sinyal darurat. Meskipun kapal ini masih jauh dari lokasi bencana, kapal ini segera mengubah arah dan bergegas untuk membantu. Menurut catatan sejarah, kapal ini berhasil tiba di lokasi dan menyelamatkan ratusan orang yang selamat dari Titanic. Karena hal ini, nama Carpathia menjadi bagian dari salah satu operasi penyelamatan terpenting dalam sejarah lautan. Namun beberapa tahun kemudian, kapal ini pun mengalami tragedinya sendiri. Saat Perang Dunia Pertama, kapal tersebut digunakan untuk kebutuhan pemerintah Inggris. Pada saat itu, lautan tidak aman karena kapal selam Jerman yang berjaga dan menyerang kapal-kapal sekutu Inggris. Pada Juli 1918 saat berada di Samudra Atlantik, kapal selam Jerman U-55 melihat Carpathia. Beberapa torpedo ditembakkan ke arahnya. Setelah terkena, kapal itu segera keluar. Situasinya sangat buruk. Tak lama kemudian, kapal itu akhirnya tenggelam juga. Selama beberapa dekade, bangkai kapal ini tetap tersembunyi di dasar laut. Ketika bangkai kapal ini ditemukan pada tahun 1999, para peneliti mengetahui lebih banyak detail tentang detik-detik terakhir kapal tersebut. Namun yang terpenting, dunia kembali mengingat kapal yang pernah menyelamatkan para penyintas dari Titanic. Nomor 10, kapal perang yang mengubah sejarah angkatan laut. Ada kapal yang terkenal karena ukurannya. Ada juga yang terkenal karena kekayaannya. Tapi kapal ini menjadi terkenal karena mengubah cara berperang di laut. Inilah USS Monitor. Pada tahun-tahun awal Perang Saudara Amerika, sebagian besar kapal perang masih terbuat dari kayu. Namun, insinyur bernama John Erickson percaya ada cara yang lebih baik. Maka dia merancang USS Monitor. Sekilas, penampilannya langsung terlihat aneh. Badannya rendah di atas air dan hampir seluruh perlindungannya terbuat dari baja. Tapi bagian yang paling penting adalah menara berputarnya. Di dalamnya terdapat meriam utama. Alih-alih memutar seluruh kapal untuk membidik musuh, menaranya sendiri bisa diputar. Sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa pada kapal perang. Tapi pada masa itu, ini adalah sebuah perubahan yang sangat besar. Pada bulan Maret 1862, USS Monitor menghadapi CSS Virginia dalam sebuah pertempuran bersejarah. Ini adalah pertama kalinya dua kapal perang lapis baja bertemu dalam pertempuran nyata. Meskipun tidak ada pemenang yang jelas, pertempuran itu menunjukkan bahwa era kapal perang kayu perlahan mulai berakhir. Era baru baja dan rekayasa modern telah dimulai. Namun meskipun desainnya sangat canggih, Monitor tetap memiliki kelemahan. Kapal ini tidak bagus menghadapi gelombang besar dan cuaca buruk. Pada bulan Desember 1862, kapal ini menghadapi badai hebat saat berada di lautan dekat North Carolina. Ketika kapal mencoba bertahan dalam kondisi tersebut, akhirnya kapal itu tenggelam bersama beberapa awaknya. Kapal itu hilang selama lebih dari 1 abad sebelum akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1973. Sejak saat itu, banyak bagian kapal yang berhasil diangkat dan dipelajari. Dan dengan setiap artefak yang ditemukan dari dasar laut, para sejarawan semakin memahami bagaimana peperangan laut modern dimulai dan masih digunakan oleh banyak negara hingga saat ini. Nomor 9. Kapal Arktik yang menghilang tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, ini adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah pelayaran. 2 kapal, lebih dari 100 orang, dan sebuah ekspedisi yang tampaknya ditelan oleh dunia Arktik yang membeku. Salah satu kapal itu adalah HMS Terror. Pada awal tahun 1800-an, HMS Terror dibuat sebagai kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Kapal ini dibuat sangat kokoh karena awalnya dirancang untuk membawa mortir besar yang digunakan melawan benteng di pesisir. Namun pada akhirnya, kapal ini akan menghadapi misi yang lebih besar, yaitu Arktik. Pada masa itu, masih banyak bagian dari lautan utara yang belum pernah dijelajahi manusia. Banyak negara mencari rute laut yang lebih cepat untuk menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Inggris adalah salah satu negara yang memimpin pencarian ini. Karena kekuatan HMS Terror, kapal ini terpilih untuk ikut dalam beberapa ekspedisi ke Arktik. Kapal ini telah membuktikan bahwa ia mampu bertahan dalam kondisi es yang ekstrim dan suhu yang sangat dingin. Namun, misi terpentingnya datang pada tahun 1845. Bersama kapal kembarnya HMS Erebus, HMS Terror dikirim di bawah kepemimpinan Sir John Franklin untuk mencari sisa-sisa Northwest Passage. Semua orang percaya diri sebelum mereka berangkat.
Mereka membawa peralatan modern untuk masa itu. Kapal-kapal itu diperkuat untuk menghadapi es dan bahkan dilengkapi dengan mesin uap untuk membantu pelayaran. Tapi setelah mereka sampai di Arktik, mereka tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang kembali. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Selama beberapa dekade, Inggris mengirim berbagai ekspedisi penyelamatan dan pencarian. Perlahan-lahan mereka menemukan jejak-jejak ekspedisi tersebut. Ada peralatan, ada camp, dan ada bukti yang menunjukkan bahwa para kru sangat kesulitan menghadapi dingin yang ekstrim dan kekurangan makanan. Namun kapal-kapal itu sendiri tidak dapat ditemukan. Hingga hampir 1,5 abad kemudian, pada tahun 2014 dan 2016, tim pencari menemukan HMS Erebus dan HMS Terror di dasar laut di bagian utara Kanada. Karena air dingin di kutub utara, banyak bagian kapal yang tetap terjaga dengan baik dibandingkan dengan bangkai kapal lain di dunia. Penemuan mereka membantu para sejarawan untuk lebih memahami betapa sulitnya perjalanan di kutub utara pada masa ketika teknologi modern belum ada. Nomor 8, kapal perang yang tenggelam di depan seluruh bangsa. Ada kapal-kapal yang tenggelam di tengah badai. Ada juga yang hilang di lautan yang jauh. Namun, Mary Rose tenggelam saat disaksikan oleh banyak orang. Yang lebih mengejutkan, hal ini terjadi di tengah pertempuran di mana kapal itu seharusnya masih bertarung. Mary Rose adalah salah satu kapal perang terpenting Inggris pada masa Raja Henry VIII. Pada abad ke-16, kapal ini adalah salah satu senjata terkuat Angkatan Laut Inggris. Kapal ini membawa persenjataan berat, dilengkapi dengan meriam, dan dirancang untuk bertempur melawan kapal musuh di laut. Selama bertahun-tahun, kapal ini menjadi bagian dari berbagai kampanye militer Inggris. Namun pada Juli 1545, tibalah hari di mana masa tugasnya berakhir. Saat armada Inggris bersiap melawan kapal-kapal Prancis, tiba-tiba Mary Rose miring. Beberapa saat kemudian, kapal itu dengan cepat dipenuhi air dan tenggelam. Semua terjadi di hadapan banyak saksi. Karena itu, pertanyaan pun segera muncul. Apa sebenarnya penyebabnya? Beberapa sejarawan percaya bahwa air mungkin masuk melalui gunport yang terbuka saat kapal berbelok. Ada juga yang mengatakan bahwa berat senjata dan perlengkapan di dalam kapal mungkin menjadi masalah. Ada juga teori tentang angin kencang atau kesalahan awak kapal. Namun hingga sekarang, belum ada satu jawaban yang benar-benar terbukti. Lebih dari 400 tahun kapal ini terbaring di dasar laut. Kemudian ditemukan kembali pada tahun 1971. Pada tahun 1982, kapal ini berhasil diangkat dalam salah satu proyek arkeologi laut terbesar dalam sejarah. Ribuan barang milik para pelaut ditemukan di dalamnya. Ada senjata, ada peralatan kerja, ada barang-barang pribadi. Karena hal ini, para sejarawan mendapat kesempatan langka untuk melihat bagaimana kehidupan para awak kapal biasa. Pada masa Tudor, Inggris, nomor 7. Kapal angkatan laut yang menghilang dalam semalam. Kadang-kadang tidak perlu lautan yang dalam untuk menciptakan misteri. Kadang-kadang cukup dengan sebuah kapal yang berlayar dari pelabuhan dan tidak pernah terlihat lagi. Itulah yang terjadi pada USS Conestoga. Ini bukan kapal perang besar, ini juga bukan kapal pesiar mewah. Ini hanyalah sebuah kapal tunda yang kokoh yang digunakan untuk menarik, operasi penyelamatan, dan pekerjaan penting lainnya di laut. Pada Perang Dunia I, kapal ini dibeli oleh USS Conestoga. Ini untuk membantu berbagai operasi militer. Setelah perang, kapal ini terus beroperasi di berbagai wilayah Amerika. Semua tampak normal, sampai pada bulan Maret 1921, USS Conestoga berangkat dari California untuk pelayaran panjang menuju Samoa, Amerika. Namun kapal itu tidak pernah sampai ke tujuannya. Kapal itu juga tidak kembali. Seolah-olah kapal itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena tidak ada informasi yang jelas, Angkatan Laut Amerika melakukan pencarian besar-besaran. Banyak kapal dan pesawat yang ikut dalam operasi tersebut, namun tidak ada yang ditemukan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak spekulasi bermunculan. Ada yang mengatakan mungkin kapal itu mengalami kerusakan. Ada juga yang mengatakan mungkin kapal itu mengalami kecelakaan hebat di laut. Namun tidak ada bukti yang kuat. Hilangnya kapal itu tetap menjadi misteri selama hampir 1 abad. Setelah itu, pada tahun 2016, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bangkai USS Conestoga. Bangkai itu ditemukan di dekat Pulau Farallon di California. Berdasarkan investigasi, kemungkinan kapal itu dihantam badai hebat hanya beberapa jam setelah meninggalkan pelabuhan. Namun ada satu hal yang terus menarik perhatian para peneliti.
Kapal itu ditemukan sangat jauh dari jalur yang seharusnya dilaluinya. Artinya, ada sesuatu yang terjadi pada jam-jam awal pelayaran kapal itu yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya dipahami. Setelah mereka menemukan bangkai kapal yang diumumkan oleh National Oceanic Atmospheric Conestoga tentang detik-detik terakhir kapal yang pernah hilang begitu saja di lautan. Nomor 6, kapal perang yang tenggelam sebelum sampai ke medan perang. Kadang-kadang aib terbesar di laut tidak datang dari musuh. Kadang-kadang itu berasal dari kesalahan sendiri. Itulah yang terjadi pada Wasa. Wasa dibuat untuk menunjukkan kekuatan Swedia pada tahun 1600-an. Ini bukan kapal biasa. Kapal ini besar, indah, dan penuh dekorasi. Ada ukiran raja, simbol-simbol kekuasaan, dan adegan-adegan keagamaan. Kapal ini seperti pesan mengambang kepada negara lain yang mengatakan bahwa Swedia itu kuat. Namun di balik keindahannya ada masalah besar. Badan kapal terlalu tinggi. Bagian atasnya terlalu berat. Dan karena banyak meriam ditempatkan di sini, kapal menjadi tidak seimbang. Pada tanggal 10 Agustus 1628, kapal ini pertama kali keluar dari pelabuhan Stockholm. Banyak orang yang menonton. Mereka berharap akan melihat simbol baru bangsa Swedia. Namun baru beberapa menit berlalu, layar kapal terkena angin, kapal pun miring. Setelah air masuk ke lubang meriam yang terbuka, kapal itu tidak bisa pulih lagi. Wasa dengan cepat tenggelam pada pelayaran pertamanya. Kapal ini tidak kalah dalam perang. Kapal ini tidak diledakkan oleh musuh. Kapal ini tenggelam karena desainnya tidak cukup stabil. Selama lebih dari 300 tahun, kapal ini dibiarkan di bawah air. Karena air di Stockholm dingin, sebagian besar kapal tetap terjaga. Pada tahun 1961, Wasa berhasil diangkat ke permukaan dalam kondisi hampir utuh. Sekarang kapal ini bisa dilihat di Museum Wasa di Stockholm. Dan simbol kekuatan di masa lalu ini menjadi pengingat bahwa seindah apapun sebuah proyek, jika fondasinya salah, tetap akan runtuh. Nomor 5 masih tentang kapal harta karun. Pada masa penjelajahan besar, Portugal adalah salah satu negara terkuat di lautan. Kapal-kapal mereka membawa barang dagangan, logam, uang, dan benda-benda berharga lainnya ke berbagai bagian Eropa. Salah satu kapal itu adalah Santo Antonio. Ini adalah kapal dagang Portugis yang berlayar dari Lisbon menuju Antwerp. Kapal ini membawa kargo berharga seperti tembaga, perak, kain, senjata, dan barang-barang lain yang penting untuk perdagangan. Namun pada 19 Januari 1527, kapal ini tidak menyelesaikan perjalanannya. Saat berada di perairan dekat Cornwall, Inggris, kapal ini diterpa cuaca buruk. Konon katanya jangkar kapal ini putus dan para awak mencoba mendekatkan kapal ke pantai. Namun alih-alih selamat, kapal itu justru menabrak bagian pantai yang berbahaya. Di sanalah kapal mulai hancur, banyak yang tewas, dan para penyintas terjebak di tengah kekacauan. Namun kisahnya bukan hanya tentang badai. Karena muatannya sangat berharga, orang-orang segera ikut campur. Ada penduduk lokal yang mengambil barang dari bangkai kapal. Ada juga perwakilan dari pihak berwenang yang ingin mendapatkan kargo tersebut. Karena itu, kejadian ini berubah menjadi sengketa hukum besar. Ini bukan lagi sekedar kapal karam biasa. Ini menjadi persoalan tentang kekayaan, kepemilikan, dan kekuasaan. Setelah berabad-abad, para penyelam dan arkeolog kembali mempelajari lokasi tersebut. Ada bukti-bukti yang ditemukan yang membantu untuk lebih memahami betapa pentingnya kapal ini dalam perdagangan pada masa itu. Namun masih ada pertanyaan yang tersisa. Apakah benar-benar hanya badai yang menjadi penyebab tenggelamnya kapal? Apakah muatannya terlalu berat? Atau ada hal lain yang terjadi sebelum kapal ini benar-benar hancur? Hingga saat ini, Santo Antonio bukan hanya kisah tentang sebuah kapal yang tenggelam. Ini juga merupakan kisah tentang masa ketika laut adalah jalur utama kekayaan, bahaya, dan kekuasaan. Nomor 4, kapal hantu yang menolak tenggelam. Ada kapal-kapal yang hilang karena tenggelam. Tapi ada satu kapal yang ceritanya lebih menakutkan. Karena setelah ditinggalkan oleh awaknya, kapal ini tidak langsung tenggelam. Kapal ini terus berlayar tanpa awak di Arktik. Inilah SS Baichimo. Kapal ini digunakan untuk perdagangan bulu di bagian utara Kanada. Kapal ini membawa pasokan ke komunitas terpencil dan mengambil bulu binatang dari para pedagang. Kapal ini dibuat sangat kokoh karena harus melawan es dan suhu yang sangat dingin. Namun pada tahun 1931, kapal ini terjebak di es tebal dekat Alaska. Awalnya kru menunggu es mencair agar mereka bisa pergi, namun cuaca semakin memburuk. Jadi mereka meninggalkan kapal dan mendirikan kamp di tempat yang lebih aman. Setelah badai salju yang hebat, mereka kehilangan Baichimo dari pandangan. Mereka mengira kapal itu sudah tenggelam, tapi ternyata tidak.
Beberapa hari kemudian, kapal itu terlihat lagi mengapung di tempat lain. Kru masih sempat mengambil beberapa kargonya. Tapi mereka tidak bisa menyelamatkan kapalnya sendiri. Mereka pikir itu adalah akhir dari segalanya. Tapi disitulah bagian cerita yang lebih aneh dimulai. Dalam beberapa tahun berikutnya, Bai Cimo terus-menerus terlihat di Arktik. Kadang-kadang kapal itu terjebak di es. Kadang-kadang kapal itu mengapung di laut. Ada juga orang-orang yang mencoba menaiki atau mengambil kapal tersebut. Namun karena dingin, es, dan kondisi yang berbahaya, mereka tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan kapal itu sepenuhnya. Penampakan terakhir yang dikonfirmasi terjadi pada tahun 1969. Artinya, kapal itu terlihat di Arktik selama hampir 40 tahun setelah ditinggalkan. Setelah itu, kapal tersebut menghilang. Tidak ada yang tahu apakah kapal itu tenggelam. Tidak ada yang tahu apakah kapal itu hancur oleh es. Dan karena luasnya wilayah Arktik, ada kemungkinan kecil bahwa bangkainya masih ada di suatu tempat di sana. Diam-diam terkubur di dalam es. Jadi sampai sekarang, SS Bai Cimo dikenal sebagai salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah. Nomor 3. Bangkai kapal di tengah gurun. Biasanya, bangkai kapal ditemukan di bawah laut. Tapi ada satu kapal yang seolah-olah berada di tempat yang salah. Inilah Edward Bollin. Pada tahun 1909, saat berlayar di dekat Skeleton Coast di Namibia, kapal ini terjebak di perairan dangkal karena kabut tebal dan garis pantai yang berbahaya. Semua orang di atas kapal berhasil keluar dengan selamat, tapi kapalnya tertinggal. Seiring berjalannya waktu, laut perlahan-lahan mundur dan gurun semakin meluas. Karena itu kapal yang dulunya berada di tepi laut sekarang berada di tengah-tengah pasir. Sekarang kapal ini sudah ratusan meter dari garis pantai saat ini. Karena iklim kering gurun Namib, sebagian besar bangkai kapal ini masih bisa terlihat hingga sekarang. Itulah sebabnya kapal karam ini menjadi salah satu yang paling unik di dunia. Sebuah kapal laut yang tampaknya tersesat dan terdampar di tengah gurun. Nomor 2, kapal harta karun bernilai miliaran. Jika ada satu kapal karam yang sering disebut sebagai Holy Grail para pemburu harta karun, itu adalah San Jose. Ini adalah kapal galion Spanyol yang tenggelam pada tahun 1708 saat membawa harta karun yang sangat besar dari Amerika Selatan. Saat dalam perjalanan menuju Spanyol, kapal ini bertemu dengan kapal-kapal perang Inggris dekat pantai Kolombia. Di tengah pertempuran terjadi ledakan yang sangat besar di dalam kapal. Kapal itu dengan cepat tenggelam bersama emas, perak, dan permata berharga yang dibawanya. Selama lebih dari 300 tahun, dunia tidak tahu di mana kapal itu berada. Sampai akhirnya Kolombia menemukannya pada tahun 2015. Tapi cerita tidak berakhir di situ. Karena sampai sekarang masih diperdebatkan siapa yang berhak atas harta karun di dalamnya. Kolombia mengklaimnya, Spanyol juga mengklaimnya. Dan ada juga kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa sebagian dari harta itu berasal dari koloni Spanyol di Amerika Selatan. Jadi misteri terbesar dari San Jose sekarang bukan lagi tentang di mana letaknya, melainkan siapa yang benar-benar berhak atas miliaran dolar yang masih berada di bawah laut. Nomor 1, bangkai kapal tertua yang pernah ditemukan. Sebelum banyak kerajaan kuno dibangun, sudah ada orang-orang yang berlayar dan berdagang di laut. Bukti dari hal ini adalah bangkai kapal Dokos. Bangkai kapal ini ditemukan di dekat pulau kecil Dokos di Yunani dan dianggap oleh banyak arkeolog sebagai salah satu bangkai kapal tertua yang pernah ditemukan di dunia. Diperkirakan kapal ini tenggelam lebih dari 4.000 tahun yang lalu pada zaman perunggu. Saat mempelajari lokasi tersebut, para peneliti menemukan banyak sekali pecahan tembikar, peralatan sehari-hari, dan jangkar batu. Benda-benda ini menunjukkan bahwa sudah ada perdagangan yang terorganisir antara berbagai komunitas bahkan ribuan tahun yang lalu. Meskipun hampir tidak ada kayu kapal yang tersisa, artefak-artefak yang ditinggalkannya tetap sangat berharga. Karena hal ini, para sejarawan jadi lebih memahami bagaimana orang-orang di zaman kuno hidup, melakukan perjalanan, dan berdagang. Dan meskipun kita sudah tahu di mana kapal itu tenggelam, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Siapa orang-orang yang memilikinya? Apa yang sebenarnya terjadi dalam pelayaran mereka? Dan apa kisah lengkap dari kapal ini yang telah terbaring di dasar laut selama lebih dari 4.000 tahun?